Halo semuanya, Mimin di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari anime yang berjudul Yami Healer. Buat kalian yang sudah nonton episode 1 sampai 3, langsung aja tonton episode 4 yang merupakan kelanjutan terbarunya. Di dunia ini, para penyembuh dikenal karena kemampuan luar biasa mereka dan seringkali diberi posisi penting dalam pemerintahan. Bahkan ada sebuah akademi kerajaan khusus yang didirikan untuk melatih para penyembuh terbaik di negeri itu. Biasanya, penyembuh diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan, kelas 1, 2, dan 3. Namun ada Zenos, seseorang yang bahkan tidak memiliki lisensi resmi untuk menggunakan sihir penyembuhan. Meski begitu, hal itu tak pernah menghalanginya untuk terus membantu orang-orang yang membutuhkannya. Zenos pun membuka sebuah klinik kecil di pinggiran kerajaan agar ia bisa merawat masyarakat yang tak mampu mendapatkan pertolongan di tempat lain. Suatu hari, setelah menyembuhkan seorang pria yang datang ke kliniknya, pria itu mengucapkan terima kasih meski tak memiliki cukup uang untuk membayar. Ia lalu memberikan semua uang yang ada di sakunya. Zenos tidak mempermasalahkannya karena tujuannya bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Tak lama setelah pria itu pergi, asistennya yang bernama Lily masuk ke ruangan dan mengingatkan bahwa Zenos ada panggilan kunjungan ke rumah. Zenos langsung bersiap pergi dan Lily mengatakan bahwa ia akan menyiapkan makan malam ketika Zenos kembali. Beberapa jam kemudian, Zenos telah menyelesaikan panggilannya dan sedang berjalan pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang gadis setengah serigala yang tampak kesakitan. Saat itu juga, seorang bangsawan datang menyusul gadis tersebut dan langsung memarahinya. Ia menuntut penjelasan kemana saja gadis itu pergi. Si gadis mencoba menjelaskan bahwa perutnya terasa sangat sakit. Jadi ia mencoba pergi ke rumah sakit. Sayangnya, ia ditolak karena tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan. Bangsawan itu memandangnya dengan tatapan meremehkan. Menurutnya, sakit perut tidaklah cukup serius untuk ke rumah sakit, terutama untuk seorang budak seperti gadis itu yang bahkan tidak memiliki asuransi kesehatan. Ia kemudian menarik paksa gadis itu dan menyuruhnya segera kembali bekerja. Dengan kasar, bangsawan tersebut membawanya ke sebuah pemakaman dan melemparkannya ke tanah hingga kepalanya terbentur nisan. Tindakan itu jelas menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan gadis tersebut. Luka di kepala seperti itu bisa saja berakibat fatal. Tak hanya itu, setelah gadis itu tergeletak kesakitan di tanah, muncul energi hitam menyeramkan yang perlahan-lahan masuk ke dalam tubuhnya. Sayangnya, bangsawan itu memiliki kemampuan mengamati yang buruk, bahkan bisa dibilang seburuk orang buta. Ia mengira gadis itu hanya berpura-pura kesakitan. Ia menyuruhnya segera berdiri, meskipun jelas gadis itu tak mampu karena merasa sakit yang luar biasa. Dengan nada mengancam, si bangsawan mendekat dan berkata bahwa jika gadis itu tidak menuruti perintahnya, ia akan menguburnya di salah satu makam di sana. Karena tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan, gadis itu hanya terdiam, hingga akhirnya sang bangsawan menendangnya keras-keras hingga ia terlempar. Kesal karena merasa waktunya terbuang, bangsawan itu menyuruh gadis itu untuk segera mencari barang-barang berharga di sekitar makam. Setelah itu, ia pun mulai berjalan menjauh. Entah karena rasa sakit yang luar biasa atau karena pengaruh dari roh jahat yang memasukinya, gadis itu tiba-tiba mengamuk. Dalam sekejap, ia menyerang dan mengoyak perut si bangsawan dengan cakarnya. Bangsawan itu terpana. Ia tidak percaya telah dilukai seburuk itu, yang merupakan pengalaman pertama baginya. Ia mencoba membujuk si gadis serigala, tapi kemudian teringat bahwa ia baru saja menendangnya dengan kejam. Melihat tatapan haus darah dari gadis itu, ia sadar bahwa negosiasi bukan lagi pilihan. Panik, bangsawan itu mulai melarikan diri meski kecepatannya hanya setara orang jogging. Dan sepertinya nasibnya akan berakhir di sana. Secara kebetulan, Zenos berada tak jauh dari tempat kejadian. Melihat Zenos sebagai salah satu harapannya untuk bertahan hidup, sang bangsawan segera berlari ke arahnya dan memohon bantuan. Ia berteriak bahwa budaknya tiba-tiba menjadi gila dan mencoba membunuhnya.
Namun Zenos sudah melihat sendiri bagaimana si bangsawan memperlakukan gadis itu sebelumnya di jalan. Ia tahu lelaki itu mungkin memang layak menerima balasannya. Tak butuh waktu lama sampai gadis serigala itu mengejar dan hampir menyusul bangsawan tersebut. Dalam keadaan panik, sang bangsawan kembali memohon agar Zenos menyelamatkannya. Zenos hanya butuh satu kali pandangan untuk menyadari bahwa gadis itu tengah dikelilingi oleh energi gelap. Ia pun bertanya pada bangsawan itu apa yang sebenarnya ia lakukan hingga gadis itu kehilangan kendali. Bangsawan itu tentu tak ingin mengaku bahwa ia menyuruh gadis itu merampok makam. Maka dengan gugup ia hanya berkata bahwa mereka sedang berburu harta karun. Jelas itu merupakan tindakan ilegal, tapi ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengingatkan bahwa dirinya sedang terluka parah. Ia mendesak Zenos untuk segera membawanya ke rumah sakit dan bahkan menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan jika Zenos mau menyelamatkannya. Zenos tidak tertarik pada uang, tapi ia juga terikat oleh sumpah untuk menolong mereka yang berada dalam bahaya. Jadi ketika gadis itu tiba-tiba menyerang, Zenos dengan sigap menarik sang bangsawan keluar dari jalur serangan. Gadis itu lalu mulai melemparkan batu-batu ke arah Zenos. Namun dengan keahlian luar biasa, Zenos menghindari semua tanpa kesulitan. Melihat itu, si bangsawan mengira Zenos pasti bisa mengalahkan gadis itu, tapi Zenos menolak mentah-mentah karena ia memiliki aturan pribadi yang sangat ketat, yaitu tidak membunuh. Bangsawan itu mencemoohnya dan menyebut prinsip Zenos itu omong kosong seperti kesatria kegelapan. Ia memperingatkan bahwa jika Zenos tidak segera membunuh gadis itu, maka nyawanya mungkin akan jadi taruhannya. Namun Zenos tetap pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa sebagai penyembuh, misinya adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Sesaat setelah berkata demikian, salah satu batu yang dilempar gadis itu melayang ke arahnya. Tanpa ragu, Zenos menghantam batu itu dengan tinjunya hingga hancur berkeping-keping, yang merupakan sebuah tindakan yang jelas mustahil dilakukan oleh penyembuh biasa. Ia menyadari bahwa gadis itu bergerak dengan kecepatan yang tak wajar, jauh lebih cepat dari demi-human pada umumnya. Zenos yakin ada sesuatu yang salah. Ia tak ingin melukai gadis itu secara serius, jadi ketika gadis itu mencoba menyerangnya lagi, Zenos mengangkat perisai. Begitu gadis itu menyentuhnya, ia terpental keras dan menghantam bangunan terdekat. Akibatnya, sebuah bangunan itu runtuh dan nyaris menimpa sang bangsawan. Zenos sebenarnya cukup cepat untuk menyelamatkannya, tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Setelah semuanya tenang, Zenos berjalan mendekati gadis yang tergeletak. Kakinya patah karena benturan dan ia kesulitan untuk menjauh. Gadis itu masih dalam kondisi buas. Jadi Zenos membiarkannya menggigit lengannya sebagai cara untuk menahannya di tempat. Zenos menyadari bahwa gadis itu dirasuki roh jahat. Ia lalu meletakkan tangannya di kepala sang gadis dan mulai menyembuhkan bagian dalam dirinya. Sebuah proses untuk mengusir roh dari tubuh si gadis. Usahanya pun berhasil, meskipun ia masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi hingga roh itu bisa merasuki gadis itu. Bagaimanapun, roh itu belum sepenuhnya pergi, maka Zenos menggunakan kekuatan sucinya untuk mengusir entitas tersebut sepenuhnya dari area itu. Baru setelah itu, ia kembali ke gadis yang kini telah sadar. Zenos menyembuhkan kakinya yang patah dengan mudah, hingga ia bisa berdiri dan berjalan lagi seperti sedia kala. Sementara itu, sang bangsawan menyaksikan semua kejadian itu sambil tertatih keluar dari puing-puing. Ia benar-benar tercengang menyaksikan bagaimana Zenos bisa menyembuhkan kaki yang patah dalam sekejap, membuatnya sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang kekuatannya jauh di atas standar penyembuh biasa. Dia sendiri masih terluka parah, jadi dia memohon agar Zenos menyembuhkannya. Tapi Zenos berkata bahwa dia sebenarnya sudah clock out hari ini. Jadi si bangsawan harus menunggu sampai besok untuk disembuhkan. Bangsawan itu tahu dia akan kehabisan darah dalam beberapa jam. Jadi dia memohon agar Zenos menyembuhkannya sekarang juga. Akhirnya,
Zenos setuju, tapi dia bilang itu akan dikenakan biaya tambahan. Bangsawan itu tak peduli soal harga, jadi dia memberikan semua uang yang dimilikinya. Jumlah itu jauh di atas tarif standar untuk penyembuhan, jadi dia yakin Zenos akan puas. Namun yang mengejutkan, Zenos mengatakan bahwa jumlah itu masih jauh dari cukup. Padahal biasanya dia tidak peduli soal pembayaran, namun mengingat betapa busuknya perilaku bangsawan itu sebelumnya, Zenos kini merasa sangat kapitalis. Bangsawan itu mengancam akan melaporkan Zenos atas tuduhan pemerasan, tapi itu tak membuat Zenos gentar karena dia tidak memiliki lisensi sejak awal. Secara teknis, dia adalah penyembuh ilegal, tapi si bangsawan sudah sangat akrab dengan hal-hal ilegal mengingat dia sendiri terbukti telah merampok makam. Bagaimanapun, Zenos bersedia untuk bernegosiasi. Dia memberitahu bangsawan itu bahwa dia bisa menerima pembayaran alternatif. Jadi selain emas, dia juga menginginkan budak milik si bangsawan tersebut. Bangsawan itu memang tidak pernah peduli pada gadis itu sejak awal. Jadi dia setuju dengan syarat yang diajukan Zenos. Begitu Zenos menyembuhkannya, bangsawan itu langsung menyerahkan kontrak budak sang gadis kepada Zenos. Bangsawan itu kemudian pergi sambil menggerutu penuh amarah. Zenos pun duduk di lantai di samping gadis itu dan menunggu hingga dia sadar. Saat akhirnya gadis itu siuman, dia terkejut melihat seorang pria duduk di sebelahnya, lalu bertanya siapa dia. Zenos memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia baru saja membelinya. Jadi mulai sekarang dia adalah budaknya. Setelah itu dijelaskan, Zenos langsung menyuruh Til untuk melepaskan pakaiannya. Til langsung panik dan bertanya apakah dia serius, tapi Zenos tidak bercanda. Dia bilang dia sudah membayar mahal untuk Til, jadi dia harus memastikan bahwa propertinya dalam kondisi baik. Til akhirnya menurut karena dia tidak bisa membangkang terhadap tuannya, dan saat Zenos memeriksa tubuh Til, dia langsung bisa melihat apa yang salah. Dia menyadari bahwa rasa sakit yang Til alami sebelumnya bukanlah tanpa alasan, dan itu karena Til memiliki batu empedu yang menyumbat saluran empedunya. Masalah itu seharusnya cukup mudah bagi Zenos untuk diselesaikan, jadi dia meraih perut Til dan menggunakan sihir untuk melakukan operasi penyembuhan padanya. Dalam sekejap, batu empedu berhasil dikeluarkan dan Til tak lagi merasakan rasa sakit. Til pun bertanya pada Zenos apa yang barusan dia lakukan. Zenos menjelaskan bahwa yang dia lakukan hanyalah membuka perutnya, mengambil batu empedu, lalu menutupnya kembali. Semua dilakukan dalam hitungan detik, prosedur yang sangat normal menurutnya. Zenos tidak merasa itu sesuatu yang istimewa, tapi Til yang tahu betul bahwa tidak ada penyembuh lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Ia berterima kasih kepada Zenos karena telah menyembuhkannya. Namun Zenos menjawab bahwa ucapan terima kasih saja tidak cukup. Dia sudah banyak berinvestasi dalam diri Til, jadi dia membutuhkan Til untuk bekerja dan membayar kembali apa yang sudah dia lakukan. Awalnya Til mengira Zenos akan memintanya melayani dengan tubuhnya, tapi ternyata Zenos hanya ingin Til menunjukkan arah ke sebuah tanaman tertentu yang sudah lama dia cari. Til merasa permintaan itu cukup aneh, tapi dia tetap memandu Zenos ke sebuah semak yang daunnya cocok dengan yang sedang dia cari. Til pun bertanya, apa benar ini saja yang kamu inginkan dariku? Karena kalau perlu, dia bersedia melakukan jauh lebih banyak. Dia selalu menuntut harga yang adil untuk pekerjaan yang dia lakukan, dan bantuan Til dalam menemukan daun-daun itu sudah cukup untuk melunasi utangnya. Setelah itu, Zenos merobek kontrak budak milik Til dan memberitahunya bahwa sekarang dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidup. Til tidak tahu harus berbuat apa sekarang, karena seumur hidupnya dia adalah seorang budak. Tapi sekarang dia bebas untuk mencoba berbagai hal baru, dan semua itu berkat Zenos. Dia pun bertanya apakah dia bisa menemui Zenos lagi nanti. Zenos menjawab bahwa jika dia terluka lagi, dia akan dengan senang hati menyembuhkannya. Tentu saja tidak gratis. Sementara itu, di rumah, saat Zenos masih bekerja di luar,
Lily sedang menyiapkan makan malam. Aroma makanannya sangat harum hingga membuat Carmilla, yang merupakan arwah penghuni rumah itu, turun dari kamarnya untuk melihat apa yang sedang dimasak. Lily melihat kehadiran Carmilla dan Carmilla berkata bahwa dia sangat menantikan untuk mencicipi masakan Lily. Namun karena makanannya belum siap, jadi Carmilla harus kembali ke kamarnya dan menunggu. Tepat saat itu, seorang gadis bernama Zofia datang mencari Zenos. Lily memberitahunya bahwa Zenos sedang keluar untuk melakukan panggilan rumah. Jadi dia tidak ada di tempat. Zofia sebenarnya berharap bisa mendapatkan waktu berdua dengan Zenos dengan datang lebih awal hari ini. Tapi karena dia tidak ada, dia memutuskan untuk menunggu sampai Zenos kembali. Tampaknya Zofia bukan satu-satunya yang ingin bertemu dengan Zenos hari ini. Karena beberapa saat kemudian, Lingga juga datang mencari Zenos. Lily memberitahunya bahwa Zenos tidak ada di rumah. Jadi Lingga bilang dia akan menunggu, tapi dia cukup terkejut melihat Zofia sudah ada di sana duluan. Lingga sebenarnya berharap bisa menjilat Zenos dari ujung kepala sampai kaki sambil dia memeriksa tubuhnya, tapi sekarang rencananya berantakan. Beberapa hari kemudian, seorang gadis orc bernama Lou mendadak menerobos masuk lewat pintu depan. Lily segera menyambutnya dan berkata bahwa Lou boleh masuk, tapi hanya setelah memperbaiki pintu yang baru saja dia rusak. Lou juga menyukai Zenos, tapi alasan utamanya datang kali ini adalah karena dia bisa mencium aroma masakan Lily dari jauh, dan dia benar-benar ingin mencicipinya. Akhirnya, Lily selesai memasak dan pergi menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah lainnya, meninggalkan para gadis di dapur. Begitu Lily meninggalkan dapur, para gadis demi-human itu tidak tahan lagi dengan aroma masakannya yang menggoda. Mereka pun memutuskan untuk mencicipinya sedikit, tapi mereka cukup pintar untuk tidak menghabiskan seluruh isi panci. Ya, walaupun sekarang panci itu terlihat cukup kosong, ketiganya mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahan besar, karena Lily pasti akan marah begitu melihat apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Lily kembali. Setelah melihat kondisi dapur, dia tersenyum pada para gadis. Lalu dengan lembut tapi penuh tekanan meminta penjelasan dari mereka. Malam itu, Zenos akhirnya pulang ke rumah. Lily segera meminta maaf karena makan malam tidak siap seperti yang sudah dia janjikan. Ada sedikit masalah dengan makanannya, tapi dia sudah menemukan solusi. Dia menyuruh para gadis pergi mengumpulkan bahan-bahan baru, dan saat mereka kembali, ternyata mereka membawa bahan jauh lebih banyak dari yang dia perkirakan. Jadi Lily akan bisa menyiapkan pesta besar malam ini. Tapi sebelum itu, dia tahu Zenos pasti sudah bekerja keras seharian. Jadi dia berkata akan menyiapkan secangkir teh untuk Zenos agar dia bisa bersantai terlebih dahulu. Zenos dulunya adalah bagian dari sebuah parti petualang kelas dunia. Namun suatu hari, pemimpin parti mereka Aston melemparkan sekeping koin emas ke arahnya untuk mengingatkan bahwa Zenos adalah orang miskin dan mengatakan bahwa dia mengeluarkan Zenos dari parti. Aston menyebut Zenos sebagai sampah tak berguna dan mengatakan bahwa parti mereka akan lebih baik tanpa dirinya. Tapi Zenos tahu dengan pasti bahwa dialah satu-satunya yang menjaga parti itu tetap bertahan. Namun Aston menolak untuk percaya. Ia mengaku hanya merekrut Zenos untuk dijadikan tameng hidup, karena tidak ada yang peduli jika Zenos terbunuh dalam pertempuran. Sekarang setelah parti mereka menjadi kuat, Zenos mencoba memberitahu bahwa satu-satunya alasan mereka bisa sekuat itu adalah karena dia selalu menyembuhkan mereka setiap kali Aston melakukan hal bodoh. Namun Aston membalas bahwa kemampuan penyembuhan Zenos yang mencurigakan dan otodidak itu tidak ada nilainya, dan penyembuh lain bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik darinya. Sementara itu, di sebuah gang, dua pedagang budak sedang mencoba menahan seorang gadis elf agar bisa mereka ikat untuk dijual nanti. Wanita itu memperingatkan rekannya agar berhati-hati dan tidak melukai Lily, karena elf sangat langka dan mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang jika tubuhnya dalam kondisi baik.
Pria itu sudah berhasil menjatuhkan Lily ke tanah, tetapi Lily menolak untuk menyerah tanpa perlawanan. Ia menendang pria itu tepat di selangkangannya, dan saat pria itu meringis kesakitan, Lily mulai berlari untuk melarikan diri. Dia bahkan mungkin bisa berhasil kabur, namun sayangnya pria itu membawa busur. Ia menembakkan panah ke pergelangan kaki Lily. Lily jatuh ke tanah dan tak bisa lari lagi. Pria itu pun berhasil menyusulnya. Ia mencoba menahannya lagi, tapi Lily menggigit tangannya dengan kekuatan 1000 anjing Chihuahua, membuat pria itu kesakitan. Karena tak bisa lepas, akhirnya pria itu menusuk Lily agar bisa membebaskan diri. Kebetulan Zenos sedang berjalan melewati gang itu dan menemukan Lily yang tergeletak di lantai, bersimbah darah. Ia bertanya kepada dua orang itu apakah mereka yang telah melukai gadis itu. Mereka menyuruh Zenos pergi dan mengatakan bahwa perbudakan sepenuhnya legal di negara ini dan Lily adalah milik mereka, jadi mereka bebas melakukan apapun padanya. Zenos tahu bahwa mereka benar. Secara hukum ia tak bisa melakukan apa-apa untuk menolong Lily. Namun ia tiba-tiba mendapatkan ide dan berkata bahwa ia ingin membeli Lily. Ia menawarkan sekeping koin emas yang tadi ia dapat dari Aston. Biasanya mereka akan menolak karena budak elf harganya jauh lebih mahal dari satu koin emas. Tapi karena Lily sudah terluka parah dan hampir mati, mereka memutuskan untuk menerima uang itu dan pergi meninggalkannya. Zenos berjalan mendekati Lily untuk melihat apakah dia masih hidup. Lily sebenarnya sudah pasrah dengan nasibnya dan menyuruh Zenos untuk meninggalkannya di sana. Tapi Zenos berkata bahwa dia tidak akan mati. Lily melihat luka di tubuhnya dan terkejut saat menyadari bahwa Zenos sudah menyembuhkannya sepenuhnya. Ia berterima kasih atas bantuannya dan meminta maaf karena Zenos harus menghabiskan koin emasnya untuk membelinya. Namun Zenos sebenarnya memang tak ingin menyimpan koin itu karena itu hanya mengingatkannya pada Aston. Ia lalu bertanya apakah Lily punya rumah untuk pulang, tapi sebagai seorang mantan budak bisa dipastikan dia tidak punya uang dan tempat tinggal. Lily juga sangat lapar, jadi Zenos menawarkan untuk membelikannya makanan dan pakaian sebelum melakukan hal lain. Ia juga membawanya ke sebuah kedai makan terdekat dan di perjalanan, ia juga membeli pakaian baru untuk Lily. Lily dengan bahagia menyantap makanan yang dibelikan Zenos, tapi ia merasa sedikit bingung karena Zenos tak memesan makanan untuk dirinya sendiri. Zenos berkata bahwa dia tak lapar, padahal kenyataannya dia benar-benar kehabisan uang. Ia menghabiskan uang terakhirnya untuk makanan dan pakaian Lily. Dan sejak dia dikeluarkan dari party Golden Phoenix, dia mungkin harus segera mencari pekerjaan baru agar tidak kelaparan. Tiba-tiba seorang pria masuk ke kedai dalam keadaan terluka. Lengannya terlihat terluka parah, sepertinya dia baru saja mengalami masalah serius tapi berhasil selamat. Zenos memperhatikan dari kejauhan dan melihat ada lubang di lengan pria itu serta bekas luka bakar ringan. Ia menyimpulkan bahwa pria itu mungkin terkena tembakan dari senjata sihir. Sebenarnya tidak terlalu serius karena pria itu adalah seorang manusia kadal dan tubuhnya bisa menyembuhkan luka secara alami dalam beberapa hari. Tapi karena lukanya cukup dalam, akan lebih baik jika ditangani sekarang juga. Zenos mengulurkan tangannya dan menggunakan sihir penyembuh. Dalam beberapa detik, lubang di lengan pria itu pun menutup dan sembuh sepenuhnya. Pria itu terkejut karena lengannya tiba-tiba kembali normal dan langsung bertanya siapa Zenos ini sebenarnya. Sebelum Zenos sempat menjawab, Lily langsung berkata bahwa Zenos adalah seorang penyembuh dengan kemampuan luar biasa. Pria itu belum pernah mendengar nama Zenos sebelumnya, tapi ia sangat berterima kasih atas bantuannya. Ia memberikan beberapa koin dan berjanji akan menyebarkan nama Zenos. Awalnya Zenos agak bingung kenapa pria itu memberinya uang, tapi kemudian ia sadar penyembuh biasanya dibayar untuk menyembuhkan orang. Dari situlah ia mendapatkan sebuah ide. Ia memutuskan untuk membuka klinik dan menjadi penyembuh profesional. Tapi karena ia berasal dari daerah Como, akan sulit baginya untuk mendapatkan izin penyembuh resmi. Selain itu, jika membuka usaha resmi, ia juga harus membayar pajak.
Dan menurut sahabatnya Virgil, penggelapan pajak bukanlah kejahatan, itu kewajiban. Itulah kenapa Zenos memutuskan untuk menjadi penyembuh bawah tanah. Lily sebenarnya tidak terlalu paham apa maksudnya, tapi kalau Zenos akan membuka klinik, maka dia ingin ikut membantu. Zenos sempat berpikir sejenak karena membuka klinik tanpa izin itu ilegal. Dia ragu untuk menyeret anak polos seperti Lily ke dalamnya. Tapi Lily mengingatkannya beberapa menit yang lalu Zenos telah membelinya, dan itu berarti dia adalah tuannya. Jadi menurutnya sudah menjadi tugasnya untuk mengikuti Zenos. Tak peduli berapa banyak aturan yang dilanggar, tapi sebenarnya Zenos tidak berniat menjadi tuannya. Dia hanya ingin menolongnya. Lily lalu mengatakan bahwa dia tak punya tempat lain untuk pergi. Jadi kalau Zenos tak membawanya, maka dia bisa saja kembali menjadi budak. Akhirnya Zenos setuju untuk membiarkan Lily ikut bersamanya. Lily pun bersumpah akan mengabdi sepenuhnya kepada Zenos. Tapi Zenos meminta agar dia tidak mengatakannya dengan cara yang aneh. Karena Zenos ingin membuka klinik, dia perlu menyelesaikan masalah tempat tinggal dulu. Ia pun mengajak Lily ke bagian kota yang terbelangkai untuk mencari tempat yang bisa ditempati. Lily bertanya kenapa mereka harus tinggal di tempat seperti ini, dan Zenos menjelaskan bahwa dia perlu bersembunyi agar asosiasi kerajaan tidak mengetahui tentang klinik ilegal miliknya. Lily tidak bisa menyangkal hal itu, tapi dia tetap khawatir karena tempat seperti ini biasanya dihuni oleh monster menyeramkan. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang masih utuh. Zenos merasa beruntung, tapi Lily langsung ketakutan karena rumah itu terlihat seperti rumah hantu. Kalau mereka sial, mereka bisa saja bertemu Wraith. Lily menjelaskan bahwa Wraith adalah monster undead yang bisa mengubah orang menjadi hantu hanya dengan satu sentuhan. Mereka masuk ke dalam rumah, tapi suasananya gelap. Jadi Lily menawarkan diri untuk menggunakan sihir agar ada penerangan. Zenos terkejut karena Lily bisa menggunakan sihir, tapi Lily bilang dia hanya bisa sihir dasar, jadi tidak terlalu hebat. Dengan ruangan yang sekarang cukup terang, mereka bisa melihat dengan jelas, dan seperti yang Lily khawatirkan, rumah itu memanglah menyeramkan. Tapi Zenos tetap berpikir positif, atapnya masih bagus dan tiangnya masih kokoh, jadi rumah ini cocok untuk jadi klinik. Namun ada satu masalah besar, ternyata rumah itu memang dihuni oleh seorang Wraith yang langsung mengancam akan menyerap seluruh kekuatan hidup Zenos. Lily panik, tapi Zenos malah kecewa karena rumahnya ternyata sudah ada yang punya. Ketika Carmela sang Wraith menyerangnya, Zenos dengan santai mengusirnya dengan sihir penyembuh dan menghancurkan kedua lengannya. Dia tidak merasa takut sedikit pun karena dulu saat masih berada di party Golden Pony, Aston sering mengirimnya ke labirin sendirian saat sedang kesal. Di sana Zenos sudah sering melawan hantu bahkan lebih dari 100 kali. Rupanya sihir penyembuh cukup efektif melawan makhluk undead. Zenos pun meminta maaf karena sudah masuk rumah tanpa izin, tapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain, lalu bertanya apakah Carmela keberatan kalau dia tinggal di situ. Namun Carmela merasa tersinggung karena Zenos berani menyarankan tinggal bersama sang ratu Wraith. Jadi dia langsung memanggil banyak pelayan hantu untuk mengusirnya. Namun Zenos dengan santai menggunakan sihir penyembuh tingkat tinggi untuk mengalahkan semua hantu itu sekaligus. Carmela terkejut melihat kekuatan Zenos dan mulai khawatir kalau Zenos akan mengusirnya dari sana. Tapi sebenarnya Zenos tidak ingin bertarung dengannya. Ia sadar suasana mulai memburuk, tapi dia benar-benar butuh tempat tinggal. Jadi dia mencoba meminta agar Carmela setidaknya memberinya satu kamar tidur dan ruangan untuk merawat pasien di masa depan. Carmela tahu dia tidak akan bisa menang melawan Zenos, jadi dia menyetujui permintaannya. Dia bilang Zenos boleh menggunakan lantai pertama, tapi lantai 2 tetap miliknya. Zenos merasa semuanya berjalan cukup baik. Sementara itu, Lily malah bilang dia tak yakin siapa yang lebih menakutkan di antara mereka. Keesokan paginya, Lily merasa sangat bosan karena belum ada pasien yang datang. Dia bertanya pada Zenos apakah dia boleh keluar untuk
beriklan sedikit, tapi Zenos tidak menyarankannya karena bisa saja rumah sakit kerajaan mengetahui keberadaan mereka. Lagi pula, menurutnya tak akan lama sampai ada pasien pertama yang datang. Dan benar saja, beberapa menit kemudian seseorang masuk ke rumah itu. Lily langsung berdiri untuk menyambut tamu pertama mereka, dan dia terkejut saat melihat pria yang disembuhkan Zenos kemarin. Zenos sudah memperkirakan orang itu akan datang cepat atau lambat, karena warga biasa tidak mungkin ditembak peluru sihir, dan orang seperti dia pasti enggan pergi ke rumah sakit resmi karena alasan tertentu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Zan dan mengatakan bahwa dia ingin Zenos memeriksa kondisi adiknya. Zenos pun setuju untuk melihat kondisinya. Sophia, yang merupakan adik Zan, menunjukkan luka kecil di lengannya. Dia bilang sejak kemarin lengannya terasa aneh. Setelah melihat lukanya, Zenos langsung menyimpulkan bahwa Sophia terkena sihir beracun. Sophia lalu bertanya apakah ada yang bisa dilakukan, tapi karena dia membiarkannya semalaman, jaringan di lengannya sudah mati. Zenos mengatakan bahwa pilihan terbaik adalah memotong seluruh lengan itu untuk mencegah racunnya menyebar. Sophia jelas kecewa mendengar bahwa dia harus kehilangan lengannya, tapi ya mau bagaimana lagi. Sophia kemudian bertanya kepada Zenos berapa biaya untuk amputasi itu. Zenos menjawab bahwa biayanya 1 juta. Begitu mendengarnya, Zan langsung marah karena menurutnya itu harga yang sangat keterlaluan untuk sekadar amputasi. Dia bahkan bersiap untuk bertarung, tapi Sophia menenangkannya dan mencoba bernegosiasi dengan Zenos. Dia bertanya apakah Zenos benar-benar ingin mematok harga setinggi itu pada dirinya, padahal dia adalah Sophia si Tornado. Sophia ternyata adalah pemimpin salah satu dari 3 geng besar yang menguasai wilayah itu, dan Zenos sudah tahu siapa dia. Tapi Zenos tetap tidak mau bekerja gratis, apalagi karena regenerasi sangat menguras tenaga. Sophia jadi bingung karena dia belum pernah mendengar ada penyembuh yang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh. Sementara itu, Zenos malah heran karena dia tidak tahu bahwa kebanyakan penyembuh tidak bisa melakukan itu. Dia belajar sendiri, jadi dia tidak terlalu paham mana yang dianggap normal oleh penyembuh lain. Tapi itu tidak penting sekarang. Jadi Zenos kembali bertanya apakah Sophia siap untuk menjalani prosedurnya. Sophia pun setuju dan Zenos menyuruhnya berbaring di meja lalu bersiap melakukan amputasi. Dia menciptakan pisau bedah dari sihir dan membuat Sophia sedikit khawatir karena belum pernah melihat alat seperti itu sebelumnya. Zenos menjelaskan bahwa itu adalah pisau tajam dari sihir murni, sangat steril dan cocok untuk operasi, walaupun memang jarang ada penyembuh yang bisa membuatnya. Zenos memulai operasi dan menggunakan aliran sihir penyembuh terus-menerus untuk membuat area luka mati rasa. Setelah itu, dia memotong lengan yang terinfeksi dan bersiap menumbuhkan yang baru. Dia meningkatkan kekuatan sihir penyembuhnya dan mulai membentuk ulang lengan Sophia lapis demi lapis sampai akhirnya tumbuh sempurna seperti semula. Sophia sangat kagum dan bersyukur karena Zenos benar-benar bisa menumbuhkan kembali lengannya. Dia pun tak lagi mempermasalahkan harga yang diberikan. Bahkan dia bilang akan mulai mengirimkan anak buahnya yang terluka untuk dirawat oleh Zenos. Zenos pun tidak masalah selama mereka adalah pelanggan yang bayar. Beberapa hari kemudian, Zenos mulai kebanjiran pasien dari geng Lizardman. Lily pun membuatkan teh agar Zenos bisa beristirahat sejenak. Zenos berterima kasih karena Lily begitu perhatian. Tapi dia heran kenapa Lily membuat 3 cangkir teh, bukan 2. Lily menjelaskan bahwa 1 cangkir lagi dibuat untuk Carmela. Zenos ragu apakah Carmela mau turun dan minum bersama mereka, tapi ternyata Carmela sudah ada di sana menyantap teh yang telah tersedia. Saat mereka sedang bersantai, Lily bertanya kenapa para Lizardman sering datang dalam kondisi luka parah. Berdasarkan pasien yang sudah datang, Zenos menduga saat ini sedang terjadi perang wilayah antar geng. Dan tepat saat mereka membicarakan soal geng, pintu rumah mereka tiba-tiba dijebol. Sekelompok manusia serigala menerobos ke klinik. Pemimpinnya, seorang wanita bernama Lingga, langsung menyatakan bahwa dia akan membunuh Zenos. Lingga sudah bertarung melawan para Lizardman selama beberapa hari terakhir. Tapi meskipun ia melukai banyak dari mereka, mereka selalu kembali dalam kondisi sehat. Karena itu, dia memutuskan untuk menyingkirkan penyembuh mereka terlebih dahulu. Zenos kemudian mencoba menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak bekerja untuk geng Lizardman. Dia ingin menghindari
kekerasan di tempat ini. Tapi Ringa sudah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Zenos. Namun semua serangan mereka sama sekali tidak berdampak berkat sihir pertahanannya. Tubuh Zenos tidak bergerak sedikit pun apalagi terluka. Ringa akhirnya menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Zenos. Jadi dia memilih untuk menghancurkan klinik itu sebagai gantinya agar Zenos tidak bisa beroperasi lagi. Tapi itu jelas keputusan bodoh karena bangunan itu masih merupakan rumah milik Carmela. Dan tentu saja Carmela tidak akan tinggal diam melihat rumahnya dihancurkan begitu saja. Begitu Ringa dan para manusia serigala lainnya melihat Carmela, mereka langsung ketakutan. Wajar saja karena Wright adalah makhluk mengerikan yang kekuatannya jauh di atas mereka. Carmela benar-benar berniat menghisap habis kekuatan hidup mereka sebagai hukuman. Tapi Zenos meminta Carmela untuk tenang, dia tidak ingin ada yang mati di kliniknya. Selama Ringa dan anak buahnya bersedia memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan, Zenos bersedia memaafkan mereka. Suatu hari, seorang orc datang dan mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengan Zenos. Zenos sudah memperkirakan hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Karena dia sebelumnya sudah berurusan dengan dua bos dari daerah Komu. Lou adalah bos dari para orc dan ogre, dan dia telah mengumpulkan kekayaan dari menggali batu sihir dengan kekuatan kasarnya. Jadi, dia adalah sosok yang cukup berpengaruh di daerah itu. Maka, Zenos pun memutuskan untuk segera menyelesaikannya. Namun, sebelum pergi, dia bertanya kepada orc itu apakah Lou adalah tipe orang yang bisa diajak bicara secara masuk akal. Ogre itu menjawab bahwa Lou adalah orang yang paling bijaksana dan bermartabat yang pernah dia temui. Zenos senang mendengarnya, tapi dia penasaran kenapa orc itu tidak membawa Lou langsung ke tempatnya. Lalu orc itu menjelaskan bahwa saat ini Lou tidak bisa bergerak. Itu terdengar cukup buruk, jadi Zenos tidak membuang waktu dan segera bergegas pergi untuk menemui pasien barunya. Orc itu membawa Zenos ke sebuah gua dan memperkenalkannya kepada Lou. Lou senang akhirnya bisa bertemu dengannya. Tapi sebelum melakukan apapun, Zenos bertanya dulu bagaimana Lou bisa mengetahui tentang dirinya. Lou menjelaskan bahwa para manusia kadal dan manusia serigala terus-menerus membicarakan tentang dokter super rahasia yang seharusnya tidak mereka beritahu kepada siapapun. Hal itu cukup bertolak belakang dengan konsep dokter bawah tanah yang seharusnya anonim, tapi Zenos akan memikirkan masalah itu nanti. Menurut apa yang Lou dengar, Zenos bisa menyembuhkan cedera apapun selama dia dibayar dengan harga yang pantas. Jadi, dia ingin melihat seberapa hebat sebenarnya Zenos ini. Zenos mendekatinya dan mengangkat tangannya. Lou pun bertanya apa yang sedang dia lakukan. Zenos menjelaskan bahwa dia tidak melihat cedera luar pada tubuh Lou, tapi dia sedang memindai tubuhnya untuk mengetahui apakah ada masalah di dalam. Lou terkejut mendengarnya karena kebanyakan dokter tidak bisa melakukan hal itu. Namun Zenos merasa kemampuan itu seharusnya menjadi hal yang standar, karena bagaimana bisa seseorang mengobati pasien jika bahkan tidak bisa memeriksa cedera internal. Begitu pemindaiannya selesai, Zenos mengidentifikasi adanya benjolan di perut Lou karena terdapat sebuah batu mana di sana. Lou lalu memberitahunya bahwa dia benar dan batu mana itu terhubung dengan sihir ledakan. Jadi, jika dia bergerak dari tempatnya sekarang, dia mungkin akan meledak. Zenos bertanya apakah seseorang mencoba membunuhnya dengan memasukkan batu itu ke makanannya, tapi Lou menjawab tidak ada hal seperti itu. Dia hanya sangat lapar dan secara tidak sengaja mengira batu itu sebagai bola nasi, jadi dia memakannya. Siapapun bisa saja melakukan kesalahan yang sama. Oke, mungkin tidak semua orang bisa salah seperti itu, tapi Zenos tidak merasa perlu khawatir karena cepat atau lambat batu itu akan keluar dengan sendirinya lewat jalan belakang. Dia pun bersiap untuk pergi, namun Lou memberitahunya bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Ketika dia memakan batu itu, dia sempat sedikit mengunyahnya. Jadi tidak banyak waktu tersisa sebelum batu itu meledak. Dia sudah menerima kenyataan bahwa dia akan mati karena kesalahan bodohnya sendiri. Namun satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah anak buahnya yang menolak meninggalkannya. Zenos bertanya apa yang sebenarnya dia harapkan darinya.
Law pun menjelaskan bahwa dia memanggil Zenos hanya untuk menyumbang seluruh hartanya padanya. Begitu dia meledak, itu akan menjadi akhir dari kekaisaran orc yang selama ini telah ia bangun. Jadi, dia lebih memilih memberikan semua kekayaannya kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk tujuan baik daripada membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Saat meneliti tentang Zenos, Law mengetahui bahwa meskipun dia menagih biaya yang tinggi untuk jasanya, dia punya aturan untuk menyembuhkan anak-anak secara gratis. Jadi Law percaya bahwa Zenos pasti orang baik. Law melemparkan sebuah kunci padanya dan menjelaskan bahwa kunci itu bisa digunakan untuk mengakses ruang harta miliknya setelah dia mati. Namun Zenos tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membiarkan Law mati. Fakta bahwa dia belum meledak berarti batu mana itu dimakan belum lama. Jadi Zenos memanggil pisau bedahnya dan langsung berjalan mendekat ke Law. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai membedah perut Law. Awalnya para anak buah Law mencoba menghentikannya, tapi kemudian Zenos mengangkat batu sihir peledak itu di hadapan mereka. Dalam hitungan detik, dia berhasil membedah tubuh Law, mengambil batu itu dan menyembuhkan luka operasinya, sehingga Law tidak perlu khawatir meledak lagi. Namun batu itu masih sangat tidak stabil. Demi keselamatan semua orang, Zenos menggenggam batu itu di tangannya dan memerasnya sampai meledak. Ledakan itu seharusnya cukup kuat untuk menghancurkan satu blok kota, tapi Zenos melindungi tangannya dengan sihir pertahanan. Dia baik-baik saja meskipun tetap terasa sangat sakit. Setelah itu, dia mengembalikan kunci kepada Law dan mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi khawatir menyumbangkan kekayaannya. Law masih sulit percaya bahwa Zenos benar-benar memilih untuk menyelamatkannya daripada mengambil uangnya. Namun Zenos berkata bahwa dia hanya meminta bayaran yang wajar untuk setiap penyembuhan dan seluruh harta karun itu terlalu berlebihan. Law akhirnya memutuskan bahwa dia benar-benar menyukai Zenos sekarang. Jadi, dia memberitahunya bahwa jika suatu saat Zenos membutuhkan bantuan, dia hanya perlu mengucapkan satu kata, dan Law akan melakukan segalanya dalam kemampuannya untuk membantunya. Dia bahkan menawarkan agar anak buahnya menjaga keamanan klinik Zenos, tapi Zenos lebih memilih untuk menjaga jarak. Kehadiran anak buah Law pasti akan menimbulkan masalah. Beberapa hari berlalu dan Lily merasa murung karena Zopia, Lingga, dan Law semakin sering datang ke klinik. Meskipun mereka tidak terluka, Zenos mulai curiga dan mengira mereka hanya bosan. Namun Carmela meyakinkan bahwa ketiganya jatuh cinta pada Zenos. Lily khawatir salah satu dari mereka akan merebut perhatian Zenos, tapi Zenos sendiri menganggap mereka terlalu aneh untuk dijadikan pasangan. Meski begitu, Carmela bercanda bahwa mereka bisa saja saling berperang demi memperebutkan Zenos. Tak disangka, keesokan harinya Zopia, Lingga, dan Law benar-benar menyatakan niat berperang untuk memperebutkannya. Meskipun Zenos sudah memprotes keras, Carmela pun menanggapinya dengan humor, menyindir bahwa semua ini adalah akibat dari pesona Zenos yang membuat banyak orang tergila-gila padanya. Pertempuran sampai mati dijadwalkan akan dimulai siang ini, dan Zenos tidak bisa membiarkan mereka saling bunuh hanya demi dirinya. Jadi dia harus melakukan sesuatu. Sementara itu, ketiga wanita itu sudah berkumpul di stadion bersama semua anak buah mereka dan siap memulai pertumpahan darah. Tapi tiba-tiba Zenos muncul. Namun Zenos berkata bahwa dia tidak datang untuk menghentikan pertarungan. Dia tahu bahwa mereka punya dendam lama satu sama lain. Jadi dia akan membiarkan mereka saling bertarung sampai puas. Karena Zenos sudah memberikan restu untuk pertempuran ini, ketiganya pun sepakat untuk bertarung habis-habisan. Dan siapapun yang bertahan hidup akan berhak mengklaim keperjakaan Zenos. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Zopia terdorong ke sudut stadion yang dipenuhi para orc. Jadi dia mulai menyerang para orc tersebut. Yang lainnya pun mulai melakukan hal yang sama terhadap anggota faksi lawan masing-masing. Pemandangannya sangat brutal. Orang-orang saling merebas ke kiri dan ke kanan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah bertarung selama 6 jam, tidak ada satupun orang yang tewas. Saat itu juga Zopia menyadari bahwa luka-luka di lengannya sembuh dengan sendirinya.
Zenos pun memberitahu mereka bahwa dialah yang melakukan itu. Dia memang setuju membiarkan mereka melakukan pertempuran maut mereka, tapi dia tidak pernah menyetujui bahwa ada yang boleh mati, karena pada akhirnya mereka semua tetap pasiennya. Sophia merasa cukup bodoh karena tidak menyadari apa yang Zenos lakukan sejak awal, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa ada dokter yang bisa menyembuhkan begitu banyak orang sekaligus, apalagi melakukan terus-menerus selama lebih dari 6 jam. Mereka pun sadar dengan begini pertarungan ini tidak akan pernah berakhir, dan itulah tepatnya pesan yang ingin disampaikan Zenos, yaitu jika mereka tidak ingin berdamai satu sama lain, mereka tidak akan pernah bisa hidup tenang. Tapi jika mereka memang merasa perlu terus bertarung, maka Zenos akan selalu ada di sana untuk menyembuhkan mereka. Dan sebagai catatan, dia akan menagih bayaran untuk waktunya. Ketiga perempuan itu pun akhirnya menyadari betapa bodohnya memulai perang hanya karena hal sepele. Jadi mereka semua setuju untuk berdamai dan mulai berusaha akur ke depannya. Namun mereka tetap akan terus bertarung demi Zenos, hanya saja kali ini mereka berjanji untuk tidak menggunakan kekerasan. Sementara itu, Lily bertanya kepada Zenos kenapa dia repot-repot melakukan semua ini. Zenos pun mengingat sesuatu yang pernah dikatakan gurunya, yaitu seorang dokter adalah kelas 3 jika hanya bisa menyembuhkan luka, kelas 2 jika bisa menyembuhkan seluruh tubuh, tapi kelas 1 jika bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Meskipun Zenos tidak yakin bisa menjadi dokter kelas 1, ia tetap berusaha menjadikan daerah kumuh tempat yang lebih baik. Baginya, jika semua orang mati, maka dia juga tak akan punya pasien lagi. Tapi Lily tahu alasan sebenarnya. Zenos sebenarnya sangat peduli meski ia menutupi perasaannya. Padahal, jika faksi-faksi demi-human berdamai, jumlah pasiennya akan berkurang. Meski begitu, Zenos tetap memilih membantu mereka, dan itulah yang membuat Lily semakin menyukainya. Dia bahkan mengatakannya langsung kepada Zenos, meskipun Zenos tidak benar-benar menangkap maksudnya. Saat hari mulai malam, Zenos bersiap menagih bayaran atas jasanya. Lily sempat terkejut karena mengira dia hanya bercanda, tapi ternyata Zenos benar-benar serius karena menyembuhkan begitu banyak orang memang melelahkan, dan dia merasa layak mendapat bayaran. Sementara itu, di ibu kota, komandan kesatria kerajaan memanggil wakil komandannya yang bernama Krishna. Krishna bertanya apakah sesuatu telah terjadi, dan sang komandan menjelaskan bahwa dia mendengar rumor bahwa perang antara para demi-human tiba-tiba berakhir. Krishna terkejut mendengarnya karena selama bertahun-tahun para demi-human terus berperang memperebutkan wilayah kumuh. Jadi sulit untuk percaya bahwa mereka tiba-tiba memutuskan untuk berdamai. Komandan juga sebenarnya tidak benar-benar percaya, tapi jika rumor itu memang benar, maka dia harus melakukan sesuatu. Kerajaan ini telah berdiri selama berabad-abad dengan para bangsawan dan keluarga kerajaan di puncak kekuasaan. Dan sistem itu bertahan karena semua rakyat miskin yang diperlakukan tidak adil biasanya selalu atau terlalu sibuk bertarung satu sama lain untuk menjadi ancaman yang berarti. Namun, jika para demi-human sudah berdamai, mereka bisa saja membentuk front persatuan dan mungkin mulai menuntut hal-hal seperti layanan kesehatan universal. Dan tentu saja tidak ada yang menginginkan itu, bukan? Desas-desus menyebutkan bahwa ada seseorang yang menjadi penengah dan berhasil menghentikan perang antar faksi demi-human. Jadi sang komandan pun menugaskan Krishna untuk mengurus masalah ini. Krishna paham dan berjanji akan menemukan orang tersebut dan menangkapnya. Sementara itu, di klinik Zenos, ia tiba-tiba bersin karena ada yang sedang membicarakannya. Dan ketika itu juga, semua orang di sekitarnya panik khawatir ia masuk angin. Lingga langsung menawarkan ekornya untuk dijadikan selimut, dan Lau menyarankan agar Zenos menghangatkan wajahnya di antara paha tebalnya. Zenos mengatakan bahwa itu cuma bersin biasa dan dia masih harus menyembuhkan Sophia. Jadi mereka harus tenang sampai ia selesai. Zenos selalu menyembuhkan lengan Sophia, dan Sophia mengucapkan terima kasih. Tapi sudah cukup lama sejak terakhir kali Zenos mengobatinya,
Jadi dia bertanya bagaimana Sophia bisa terluka. Sophia menjelaskan bahwa dia terluka saat bekerja tadi malam. Ia mencuri dari para bangsawan korup dan mendistribusikannya kepada rakyat miskin. Tapi ketika dia menyusup ke rumah seorang bangsawan kemarin, dia diserang oleh wakil komandan kesatria kerajaan. Wanita itu benar-benar gila. Namanya Krishna, dan dia akan menembakimu dengan pistol sihir apinya begitu melihatmu. Carmela merasa bahwa menarik perhatian Krishna akan membawa banyak masalah bagi Zenos. Tapi Zenos menganggap hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Tidak mungkin seorang wakil komandan agung seperti dia peduli dengan dokter bawah tanah biasa seperti dirinya. Namun di tempat lain, Krishna sudah berada di wilayah kumuh mencari informasi tentang Zenos. Dia melihat para demi-human hidup rukun. Jadi dia mendekati seorang pria kadal dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas berakhirnya perang antar faksi. Pria kadal itu tidak tahu siapa Krishna sebenarnya, dan dia juga tahu Zenos berusaha menjaga privasinya. Jadi dia bilang tidak bisa memberitahu apa-apa. Saat dia mencoba pergi, Krishna mengeluarkan pistolnya dan mengancam akan menembaknya jika dia tidak menjawab. Namun pria kadal itu rela ditembak demi Zenos. Dia menatap Krishna dan berkata, "Kalau begitu, tembak saja." Saat itulah Sophia dan kakaknya kebetulan lewat, dan Krishna jelas tidak siap untuk berurusan dengan mereka berdua saat itu juga. Jadi dia memilih kabur. Dia pun tersesat di bagian kota yang terbengkalai, dan secara kebetulan dia menemukan klinik milik Zenos. Jadi dia masuk ke dalam untuk bertanya arah jalan kembali ke kota utama. Zenos dengan ramah bersedia menunjukkan arah padanya. Namun tepat saat itu, Lily keluar membawa teh, dan begitu Krishna melihat telinga elf milik Lily, dia langsung menembak kepala Zenos dengan pistol sihirnya. Lily terkejut ketika Krishna tiba-tiba menembak kepala Zenos. Krishna membela diri dengan alasan ia sedang menyelidiki kasus penculikan, dan karena Lily adalah elf sementara Zenos manusia, ia mengira Lily itu diculik. Lily menjelaskan bahwa Zenos telah mengadopsinya secara sukarela. Krishna pun menyadari kesalahannya. Ternyata peluru Krishna tidaklah mematikan, dan Zenos selamat karena menggunakan sihir pertahanannya. Krishna merasa aneh karena sihir itu terlalu kuat untuk ukuran sihir biasa. Ia menyadari bahwa Zenos mungkin jauh lebih kuat dari yang terlihat. Saat Krishna mengungkapkan bahwa dirinya adalah wakil komandan kesatria kerajaan, Zenos dan Lily pun menjadi waspada. Krishna kemudian meminta bantuannya kepada Zenos dalam misi rahasia. Meski awalnya menolak, Zenos akhirnya setuju karena takut ditindak lebih lanjut. Krishna pun mengungkapkan bahwa misinya adalah menangkap seorang mediator yang pernah mengakhiri perang antar faksi. Zenos terkejut karena sadar bahwa yang sedang dicari adalah dirinya sendiri, tapi ia tetap berpura-pura tidak tahu. Krishna pun menjelaskan bahwa kekuatan mediator dianggap terlalu berbahaya jika dibiarkan. Ia curiga karena warga menolak membocorkan identitas mediator. Zenos pun berusaha menenangkan Krishna dan mengatakan bahwa mungkin mediator hanya ingin menghindari perhatian. Krishna pun tetap bersikeras menjalankan perintah komandannya dan tidak menghiraukan ucapan Zenos sama sekali. Lily pun akhirnya menyampaikan bahwa sang mediator tidaklah berniat jahat dan hanya ingin mencari penghasilan dari pekerjaan yang jujur. Lily tampak mengenal sang mediator, tapi buru-buru menyangkal ketika Krishna mulai curiga. Saat malam tiba, Zenos pun mencoba menyuruh Krishna pergi, tapi Krishna justru meminta izin tinggal di sana dan menawarkan bayaran. Zenos pun tak punya pilihan selain setuju. Carmela yang tak terlihat mengamati situasi yang terlihat lucu. Lily yang cemburu karena kehadiran wanita lain kemudian duduk di pangkuan Zenos dan minta dielus. Zenos pun menurutinya. Walau bingung, Carmela kemudian membisikkan bahwa Lily sedang cemburu. Lily pun makin manja dan menunjukkan dominasi, sementara Krishna tetap tenang, sibuk dengan tehnya, hingga Lily tertidur. Zenos pun menyelimutinya dan kembali berbicara dengan Krishna karena Lily telah tertidur. Zenos kemudian menceritakan bagaimana ia menyelamatkan Lily dari jaringan perdagangan manusia ilegal. Meski ia tak
tak punya informasi lebih lanjut, Krishna lalu bertanya tentang kemungkinan meregenerasi lengan lewat sihir penyembuhan. Zenos pun ingin tahu kenapa Krishna tertarik, dan Krishna mengungkap bahwa dia pernah melukai lengan Sophia dengan parah, tapi kini lengannya pulih sempurna. Krishna yakin ada penyembuh luar biasa di daerah kumuh dan ingin menemukannya. Ia menyebut penyembuh itu sebagai ancaman yang membuat Zenos bertanya kenapa dia menganggapnya jahat. Krishna pun lalu mengungkapkan masa lalunya, yaitu ibunya yang sering membantu warga kumuh dibunuh oleh salah satu dari mereka demi cincin pernikahan. Sejak itu, ia membenci daerah kumuh dan bergabung dengan kesatria kerajaan untuk menegakkan keadilan. Keesokan harinya, Krishna melanjutkan penyelidikannya. Zenos pun kembali bekerja dan menerima kunjungan dari Sophia yang datang dengan luka kecil di lengannya, meminta Zenos untuk menyembuhkannya. Zenos pun kemudian memperingatkan Sophia agar berhati-hati karena Krishna bisa muncul kapan saja. Dan benar saja, Krishna datang kembali untuk menanyakan arah jalan dan malah bertemu Sophia yang sedang berobat kepada Zenos. Ketegangan pun langsung terjadi dengan Krishna mengacungkan pistol dan Sophia membalas dengan pisaunya. Krishna pun menanyakan tentang tabib jahat yang mengumpulkan para kriminal. Sophia mengaku ada tabib, tapi dia bukanlah orang jahat. Meski dirinya pencuri, dia yakin para bangsawan jauh lebih kejam. Sophia menyebut bahwa dalang jaringan perdagangan manusia sebenarnya adalah seorang bangsawan bernama Kalendor. Krishna pun sulit percaya karena Kalendor terkenal sebagai dermawan yang mendidik anak-anak yatim. Sophia tak berharap dipercaya karena dia tahu Krishna memandang warga kumuh sebagai kriminal, berbeda dari sang mediator yang memperlakukannya semua orang setara. Krishna pun tersinggung dan hampir menembaknya, tapi Zenos melindungi Sophia. Zenos lalu mengaku bahwa dialah mediator yang selama ini Krishna cari. Krishna pun tidak percaya karena Zenos dikenal sebagai ahli sihir pertahanan, bukan penyembuh. Namun Zenos menjelaskan bahwa dia menguasai keduanya karena prinsip dasarnya sama, yaitu memperkuat fungsi tubuh. Meski ragu, Krishna menghormati Zenos dan pergi tanpa kekerasan. Lily pun melihat Krishna menuju distrik bangsawan dan Zenos sadar bahwa Krishna benar-benar akan menyelidiki Kalendor. Krishna pun pergi ke rumah Kalendor dengan alasan palsu, berpura-pura menyelidiki kasus pencurian dan ingin memeriksa sistem keamanan rumah. Kalendor pun menyambutnya dan memberikan tur rumah. Krishna menguji sistem keamanan rumah itu, tapi merasa ada kejanggalan, yaitu Kalendor terlalu fokus mengamankan bagian belakang rumah. Krishna pun meminta izin ke kamar mandi, lalu diam-diam mengintip halaman belakang dan menemukan pintu masuk rahasia. Saat ia menyusuri terowongan tersebut, dia akhirnya menemukan bukti mengerikan bahwa Sophia benar. Kalendor memang dalang di balik semua penculikan. Sebelum Krishna sempat menyelamatkan anak-anak, Kalendor pun muncul dan menembak lengannya menggunakan pistol Krishna yang tertinggal, lalu mengancam akan membunuhnya agar operasi perdagangannya tetap berjalan. Namun, tak lama Sophia dan Zenos tiba tepat waktu. Kalendor mencoba membunuh Zenos, tapi tembakannya tidak mempan. Kemudian, Kalendor pun panik dan menjatuhkan pistolnya. Tak lama, Zenos pun mengambil pistol tersebut. Kalendor memohon ampun kepada Zenos, dan meski Zenos tidak membunuh, ia menembak kepala Kalendor dalam mode tidak mematikan. Zenos pun kemudian memeriksa Krishna dan mengira dirinya akan mati karena luka parah. Namun, Zenos menyembuhkannya dan bercanda soal tagihan yang mahal. Krishna pun kagum dan menyadari bahwa Zenos adalah mediator yang selama ini dia cari. Tapi kini ia tak ingin menangkapnya karena baginya Zenos adalah pahlawan. Namun, Zenos justru menganggap Krishna lah pahlawan sebenarnya. Kemudian, Sophia dan para manusia kadal pun membantu membebaskan anak-anak. Karena tidak ingin berurusan dengan kesatria kerajaan yang akan datang, Zenos dan yang lainnya pun pergi. Sebelum benar-benar pergi, Krishna mengejar dan bertanya kepada Zenos mengapa ia menyelamatkannya. Zenos pun menjawab bahwa dia hanya ingin Krishna membayar utangnya, termasuk biaya penyembuhan yang tadi ia lakukan sebelum akhir pekan. Dan inilah akhir dari episode 4. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode lainnya.